Wis melok kiblat Habib Umar selamat sampean. Amin. Wis melok iku selamat sampean. Wis percaya, aja melok aku, rokok sampean. Melok Habib Umar wae wis selamat sampean. Amin Allahumma. Ada enggak ceramah beliau? Enggak ada. Ya, enggak ada. Masa orang-orang yang enggak beriman, lain agama loh, nonton aulia Allah, nonton wajahnya Habib Umar tuh. Saya diceritakan Habib Abdurrahman ini. Sebenarnya cerita enggak boleh cerita lagi. Mau sak apa wis. Tak share ambek aku. Habib Abdurrahman bin Hafid ojo cerita lho ya. Wis aku tak nguanikno lah. Sedikit digantung enggak apa-apa aku wis. Katanya Habib Abdurrahman pernah itu di Thailand. Kita pernah ente dengar mungkin di Thailand itu ada orang non muslim, Rek. Non apa? Non muslim. Itu kalau punya masalah, punya apa? Masalah, galau dan lain-lain, masuk ke kamarnya, di kamarnya itu ada fotonya besar Habib Umar bin Hafid. Oh, pamai sampai apa? Messi. Wah bangga lagi, wah Messi. Makanya di rumahnya kalau ada fotonya aulia, nol, percuma tuh ya, makanya cepat beli fotonya aulia Allah Ta'ala. Makanya cepat beli fotonya aulia Allah Ta'ala. Makanya cepat beli fotonya aulia Allah Ta'ala. Ya. Ini orang non muslim di tempat khalwatnya, ya, kalau ada punya masalah galau gitu, masuk ke kamar, di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid, berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku cuma masalah ya, ini segala macam, support kabeh, utang ini segala macam, support kabeh. Apa Habib? Ngomong ambek, bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar, dapat solusi. Dapat apa? Jalan keluar. Selesai bicara, keluar, dapat solusi. Dapat apa? Jalan keluar. Kalau kita tidak ada, karena kenapa? Anda ikuti orang-orang yang coba di akhir zaman ini membuat benci dengan aulianya Allah Ta'ala. Hati-hati kon meloi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'd. Yang kami muliakan, kami hormati, kami banggakan segenap pemirsa dan pendengar sekalian, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dari ujung bumi bagian timur sampai ujung bumi bagian barat, yang semuanya semoga berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengcounter ungkapan-ucapan, tausiah, ceramah, khotbah yang disampaikan oleh seorang Habib yang saat ini kembali viral tentang menyanjung junjungannya, yaitu Habib Umar bin Hafid secara berlebihan alias hulu, mengkultuskan secara membabi buta tanpa batas yang diperbolehkan oleh agama, yaitu bercerita tentang non-muslim dari Thailand ya, yang menyimpan foto di kamar khususnya, foto Habib Umar bin Hafid. Berarti dengan cara itu secara langsung ya mengagungkan junjungannya. Kalau tidak junjungannya maka tidak diagungkan. Menganggap bahwa foto seorang wali dari golongan mereka itu mempunyai karomah. Oh, fotonya aja berkaromah, apalagi orangnya. Padahal dia tidak pernah melihat secara luas sirah an-nabawiyah bahwa Rasulullah SAW tidak seperti itu, tidak seperti ceritanya itu. Kalau Habib Umar bin Hafid seorang yang alim, monggo, nggak masalah. Yang alamah, monggo, nggak masalah. Tapi kalau sampai cerita mengagungkan beliau berlebihan seperti itu yang bermasalah. Ingin menyesatkan ummah.
ingin membuat umat ini bodoh. Kalau bodoh sendiri itu nggak masalah. Yang bermasalah itu membodohi orang lain dan mengajak orang lain untuk bodoh. Ajaklah umat ini untuk masuk jannah. Fid dunya hasanah, wa fil akhirah juga hasanah. Itu ciri dari ulama yang alamah. Bukan sebaliknya. Kalau saya pribadi, ya mohon maaf ya, Habib Umar bin Hafid, kalau para Ba'alawi mengatakan beliau sebagai wali, saya tidak mengatakan beliau sebagai wali. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. La ya'riful wali illal wali. Tidak tahu, tidak mengerti, menilai orang itu seorang wali, kecuali dia sendiri seorang wali. Mungkin antara beliau, Habib Umar bin Hafid, tidak nyambung ilmunya dengan saya, ya saya nggak tahu. Tetapi beliau adalah manusia yang alim gitu saja. Dan mungkin alamah. Kalau setingkat wali, maaf. Mohon maaf. Karena selama ini, stempel kewalian itu yang mengesahkan adalah Ba'alawi. Sampai poster Wali Songo aja kalah dengan posternya para wali versi Ba'alawi. Ayo tuku foto-fotonya para wali, seakan-akan kalau menyimpan fotonya itu akan menjadi damai hatinya, terus dipasang di rumah-rumah. Ini namanya akan menggiring manusia untuk menyembah poster, menyembah berhala, menyembah manusia. Oke, menjadikan mereka sebagai idola, untuk meniru perilaku baiknya nggak masalah. Tapi kalau sampai mengkultuskan, sampai menganggap berlebihan kepada mereka, seakan-akan keluar dari jalur manusia. Nah, seakan-akan itu wali-wali versi Ba'alawi itu bukan manusia, tapi orang yang setengah dewa atau bahkan dewa atau malaikat. Tidak tidur 33 tahun, membaca Yasin 90.000 kali setiap hari. Yang ini ada lagi menyimpan poster wali, bahkan dengan melihat, memandang fotonya Habib Umar bin Hafid bisa menyembuhkan segala macam penyakit termasuk corona, ya, dan bisa menyelesaikan semua masalah. Ini namanya menyembah berhala, kawanku. Jangan diteruskan pembodohan ini di muka bumi Indonesia yang tercinta ini. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, kita harus turut serta mencerdaskan bangsa, bukan membodohkan bangsa dan anak bangsa, apalagi generasi bangsa. Bahaya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun yang akan datang, bangsa ini kalau mengikuti ceramah panjenengan itu akan menjadi bangsa yang super bodoh, bangsa yang tertinggal jauh dari peradaban. Persaingan dengan negara lain akan jauh lebih kalah daripada negara yang kalah sekalipun. Akan kembali primitif, kembali ke masa jahiliyah, zaman-zaman kebodohan, menuhankan manusia. Habib Umar bin Hafid itu manusia, ya makan, ya minum, ya tidur, ya susah, ya gundah, ya senang, ya bahagia, sama seperti kita. Sing dipangan itu ya panganan. Nah, mungkin nasi kalau kita ya, sana mungkin apa kurma atau apa, atau burger atau apa, saya nggak tahu yang dimakan beliau. Nah, manusia, jangan didewakan. Ada lagi yang mengatakan Habib Umar bin Hafid itu ngambang, waktu dongo, kakinya nggak nyentuh tanah. Pas Habib Umar bin Hafid itu pas di depan jamaah ceramah itu melihat langsung Rasulullah hadir, matanya gini-gini. Subhanallah Akbar, subhanallah. Orang-orang itu takjub semua, ya kan. Bohong. Melihat Rasulullah dengan mata kepala telanjang,
lahiriah, dohiriah, nggak mungkin. Kemungkinan yang hadir itu bisa dari dimensi keempat, kelima. Kalau dimensi keempat itu mungkin jin muslim yang menyamar bentuk sebagai sosok manusia yang berjubah ala Arab. Atau kalau dari dimensi alam barzah, alam manusia yang menanti dibangkitkan kembali di alam dunia, alam manusia, dimensi 3, alias penduduk dimensi 5, 6, 7, 8, 9, atau bahkan mungkin malaikah, itu bisa. Tapi bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya pemahaman pribadi saja, mungkin itu Rasulullah. Jadi banyak sekali Habib-Habib Ba'alawi itu yang menyanjung-nyanjung beliau. Kalau saya, ya sekedarnya. Beliau seorang alim, seorang saleh, gitu-gitu aja. Seorang ulama, ya mungkin alama, ahli ibadah, cukup. Beliau juga nantinya akan meninggal dunia seperti saya, sama, semuanya sama. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, walakin ana abdun faqulu abdu wa rasuluh. Dengan Rasulullah saja dilarang untuk menghulu, mengkultuskan berlebihan, apalagi kepada orang selain Rasulullah. Jangan menyanjungku berlebihan, ini kata Rasulullah. Kalian wahai sahabatku, jangan menyanjungku berlebihan, memujiku berlebihan. Nanti sama seperti orang-orang Nasrani menyanjung, memuji, memuja Isa bin Maryam. Aku ini hanya seorang hamba dan utusan Allah. Jadi katakanlah Abdullah wa Rasuluh atau Abduhu wa Rasuluh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah hamba Allah dan utusan Allah. Jangan lebih dari itu sampai berlebihan, menyanjung berlebihan. Oke, boleh menyanjung Rasulullah sesuai dengan takaran yang diperbolehkan oleh Allah. Begitu juga menyanjung para habib yang katanya wali. Sekali lagi, selama ini yang mempunyai stempel pengesahan terhadap status kewalian, ya, wali kutub, wali abdal, wali nujaba, wali nukoba, itu adalah kalangan Ba'alawi. Ini namanya serakah, namanya menjajah namanya. Padahal tidak seperti itu. La ya'riful wali illal wali. Tidak tahu wali kecuali wali itu sendiri. Bahkan dengan angkuhnya para habib keturunan Yaman, Arab, Hadramaut, Tarim dan sekitarnya yang ada di Indonesia ini, walaupun macak gila, itu wali majdzub. Tidak ada yang salah pada diri para habib. Semuanya itu benar. Mereka itu maksum, darah suci. Inilah yang kami lawan sebagai anak negeri di Indonesia ini terhadap doktrin pembodohan mereka dan penyesatannya. Jangan sampai ini dilanjutkan kembali. Insya Allah dengan media ini, anak generasi kita yang akan datang akan menjadi semakin cerdas dan akan menganggap bahwa ceramah semacam itu tidak perlu diambil ilmunya, apalagi dijalankannya. Ya. Jadi masalah perwalian itu juga tidak ada yang ngerti wali kecuali wali itu sendiri. Jangan semena-mena yang berhak mengesahkan derajat kewalian di negeri ini adalah kalian, wahai Ba'alawi. Nggak ada kata-kata itu. Banyak sekali orang-orang pribumi yang menjadi wali, wali mastur. Bahkan saya sendiri adalah seorang wali, wali murid, wali santri saya ini. Jadi bukan waliullah, bukan, tapi wali santri, wali murid. Kalau ada yang mengatakan waliullah itu hanya berasal dari Yaman, Arab Yaman saja, bohong. Ingin menguasai segalanya, menguasai spiritual, ya, dunia spiritual yang ada di Indonesia, yang punya derajat kewalian dan stempel pengesahan kewalian adalah mereka sendiri. Yang lainnya itu tidak sah. Begitu angkuh dan sombongnya kalian di muka bumi ini. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong dan angkuh. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu menembus bumi ini. Tahu di dalam perut bumi ini ada apa, dan tidak akan mampu tinggi menjulang mengalahkan gunung yang ada. Kita ini manusia biasa.
a'radul basyariyah, kita punya sifat kemanusiaan. Ya makan, ya tidur, ya nikah, ya minum, ya susah, ya gundah, ya gulana, ya senang, ya bahagia. Jangan mengaku paling suci di negeri ini, di dunia ini, di bumi ini. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Kembali kepada masalah foto-foto itu tadi. Foto Habib Umar bin Hafid. Kalau saya teliti, ya, saya fahami, ya, antara Sayyid Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi dengan Habib Umar bin Hafid itu bacaan Qur'annya lebih bagusan Sayyid Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi. Coba lihat pada waktu Habib Umar bin Hafid ngimami sholat. Bacaannya dan meletot-meletot. Tajwidnya banyak yang tidak digunakan. Ya mohon maaf, ini fakta. Ini fakta. Oleh sebab itu bukan merendahkan, tapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Supaya kita tidak berlebihan dalam menyanjung beliau. Boleh menyanjung, tapi pada takarannya, sewajarnya. Jadi tidak boleh melebihi kapasitasnya. Habib Umar bin Hafid itu juga manusia. Ya kalau di Indonesia ini ya mohon maaf, sederek pengikut Thariqah Mu'tabaroh yang tergabung dalam Jatman boleh memuji Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, boleh. Tapi jangan berlebihan, jangan berlebihan. Sudah sering saya sampaikan, jangan berlebihan menyanjung seseorang. Kepada Rasulullah saja dilarang, apalagi kepada selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ada yang memuji saya itu juga pernah dipuji di waktu saya nembang Mas Kumambang, ya, yang judulnya karangan saya sendiri itu, ya, Loro Untu itu. Ada yang pas sakit gigi sampai sembuh. jangan berlibat seperti itu. Ya memang keyakinan itu memiliki power, tapi jangan sampai tidak terarah yang akhirnya menjadi penyesatan. Jangan karena mendengarkan tembang Loro Untu Mas Kumambang saya terus akhirnya sakit giginya hilang, ya tidak. Jangan begitu, nggak boleh. Tidak boleh. Kita minta dikultuskan. Kalau ada orang yang mengkultuskan kita, yang menyanjung memuji kita berlebihan, kita wajib mengingatkan. Wajib mengingatkan. Tidak boleh menikmati. Menikmati karena sanjungan itu. Saya walaupun seorang Raden Kanjeng Tumenggung sekalipun, kalau saya dihormati orang berlebihan, saya larang, saya marahi dia. Saling menghormati, ayo. Saling mencintai, silih asah, silih asuh, silih asih. Sama-sama. Jadi tidak boleh minta diagungkan dan menindas yang lain. Ya ini yang dilakukan oleh para habib yang ada di Indonesia yang harus saya luruskan. Dengan berbagai macam resikonya. Justru yang lebih berakhlak, beretika, beradab itu malah justru kawan-kawan saya dari suku Dayak, Borneo atau Baruna atau Waruna Dipa. Apa prinsipnya? Adil kak talino, bacuramin kak saruga, basengat kak jubata. Daripada prinsip adab di atas ilmu, adab di atas ilmu yang digaungkan oleh para habib yang ada di Indonesia ini lebih mulia. Prinsipnya saudara kita orang-orang Dayak. Marga Al-Qadiri atau Al-Gadri yang ada di Pontianak tidak berhasil mengislamkan orang Dayak. Kenapa? Karena mereka menjaga jarak. Tidak mau menyelami adat istiadat tradisi orang-orang Dayak. Akhirnya orang-orang Dayak malah menjauhi orang-orang Islam yang ada di Kalimantan Barat atau Pontianak. Melari ke pedalaman. Seandainya marga Al-Qadri ini mau luwes dan gandes seperti Wali Songo, insya Allah saudara kita orang-orang Dayak banyak yang muslim. Sekarang banyak yang muslim karena apa? Muslimnya bukan muslim yang ala ke Arab Yamanan,
Tapi Muslim ala identitas mereka sendiri, keharingan. Jadi menghargai adat dan budaya tradisi mereka, yang penting tidak melanggar akidah, pondasi tauhid uluhiyahnya. Adil kak talinu, bacuramin kak saruga, basengat kak jubata. Adil terhadap semua orang. Bacuramin kak saruga, semuanya bercermin mengharapkan hidup bahagia di surga dunia hasanah, wafil akhirah juga hasanah. Basengat kak jubata, dimanapun dan kapanpun selalu mengingat kepada Allah yang Maha Kuasa. Kalau di Madura itu eling sing besar, eling sing kuwoso. Jadi kalau orang Jawa kuno Kapitayan itu sholatnya itu sholat daim, selawase. Nafas keluar masuk sehari semalam itu 4.200 kali. Kalau detak jantung itu 17.000 kali. Itu otomatis langsung Allah, 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 Gusti Allah, Allah. Langsung otomatis zikrullah. Itu. Jadi dibandingkan dengan orang Arab Yaman, para Habib, dengan orang Dayak, lebih mulia orang Dayak. Adil kak talinu, bacuramin kak saruga, basengat kak jubata. Harus. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.